Kalau antum mengatakan bagaimana cara MPR ya, sebenarnya itu sosialisasi 4 pilar, tapi dengan kemasan yang lebih supel gitu ya. Jadi ini acara resmi MPR. Cuma kan tadi itu kan improvisasinya, apalagi pertanyaan kayak gitu ya. Saya sebenarnya singkat saja tadi saya jelaskan bahwa bagaimana peranan tokoh-tokoh Islam dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 45 ya, khususnya Pancasila. Itu yang saya jelaskan. Yang kedua, setelah terjadi reformasi dan kemudian dilakukan amandemen ya terhadap Undang-Undang Dasar 45, nah ternyata tidak bisa dipungkiri begitu besarnya arus liberalisme di situ ya, dengan adanya pasal-pasal HAM, dan ini memang susah dihindari karena itu kan arus global gitu ya. Nah, tapi sebenarnya juga pada tingkat Undang-Undang Dasar mungkin masih relatif biasa saja. Tapi yang jadi soal dalam pengelolaan bangsa kita ini kan dalam implementasinya, nah, apakah itu mulai di undang-undang, apalagi sampai dalam pelaksanaannya itu. Nah, disinilah kita melihat ekonomi yang sangat liberalistik ya, neolib itu, dengan indikasi misalnya yang paling mudah kita lihat itu besarnya kesenjangan ya antara kaya dan miskin yang semakin hari itu semakin memprihatinkan dan sudah di luar dari batas normal, batas kewajaran.